selamat pagi, siang, dan sore untuk kita semua. Jadi kembali lagi dan berjumpa lagi dengan kami, Bani Talks, di episode 9 yang kali ini. Bagaimana episode sebelumnya, apakah membantu kalian gitu untuk bisa membuat sebuah video resume yang baik? Nah, kan kemarin kami disuruh membuat video resume. Namun setelah saya perhatikan, saya itu kurang puas dengan hasil yang telah kami buat. Padahal kami itu sudah mengikuti poin-poin yang sudah disarankan oleh dosen kami begitu kan. Nah, tapi setelah kami lihat punya teman-teman saya, mereka itu memiliki hal-hal menarik sendiri yang mereka punya dalam resume mereka sendiri. Nah, bisa dibilang mereka itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam membuat resume tersebut. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat video resume. Check it out. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai audio. Nah, audio itu berarti musik atau sound yang dimasukkan dalam video resume tersebut. Nah, terkadang itu sebenarnya banyak orang yang membuat video resume itu salah menggunakan audio. Maksudnya salah ini seperti dia berbicara gitu kan, namun dia menambahkan audio sound atau sound-sound musik itu yang lebih kuat dari suaranya gitu. Jadi suaranya yang dia ucapkan itu tidak terdengar. Terkadang kita dalam membuat resume video itu harus menyesuaikan audio kita dengan musik yang kita ambil dari musik lain begitu. Jadi saat pendengar mendengar itu, mereka itu masuk gitu kan, mengerti, tidak maksudnya jelas gitu, jelas didengar oleh pendengar gitu. Nah, terus mengenai audio juga kita harus menyesuaikan dengan tampilan isi resume kita. Misalnya kita itu membuat daily vlog, dalam isi resume itu kita harus memilih lagu yang sesuai gitu. Misalnya kita ingin membuat have fun gitu kan, jangan memasukkan lagu-lagu yang tidak sesuai seperti dangdut mungkin genrenya, atau mungkin rock gitu kan. Kita harus menyesuaikan genre lagu dengan kegiatan dalam isian resume gitu. Nah, berikutnya itu adalah mengenai suara kita. Terkadang ada orang membuat resume dengan voice over gitu kan. Nah, kita itu harus menyesuaikan, kata-katanya itu harus baik dan tepat dalam menjelaskan isi video tersebut. Terkadang ada voice overnya terlalu kecilan, kekuatan, dan tidak jelas. Jadi itu adalah hal yang penting yang harus diperhatikan mengenai audio. Nah, perasaan ada yang kurang deh. Kok yang menjelaskan cuma aku sendiri ya? Oh iya, ini mungkin karena lagi kelas online ya kemarin ya, atau apa, mungkin kita bisa menghubungi teman-teman Bani Talks yang lain untuk mendengarkan penjelasan mereka. Oke, bentar ya, kita telepon dulu. Halo? Halo, ya ini dengan Farun bukan? Oh iya, iya. Ya, kan kemarin tuh kita sedang membahas mengenai Bani Talks. Kekurangan dan hal-hal penting yang perlu dibahas dalam resume video. Jadi menurut Farun itu gimana sih, atau hal apa yang harus diperhatikan, hal-hal penting yang perhatikan dalam membuat resume video kemarin? Halo. Oh, oh iya Gap. Waktu kemarin aku tuh juga udah itu mikir tentang apa sih sebenarnya yang harus dibahas tentang video resume. Oke, bakal aku jelasin gitu ya apa yang harus dijelasin, apa mungkin apa yang diperlukan sih dalam dan diperhatikan dalam video resume. Oke, makasih ya udah telepon. Nah, halo sahabat Bani Talks. Nah, di kesempatan kali ini aku akan jelasin nih mengenai hal-hal penting atau hal-hal kecil apa yang harus dilakukan saat membuat video resume nih. Nah, tadi kan mungkin dari Gaby udah tanya ke aku kan tentang apa sih yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam pembuatan video resume. Kalau dari aku ya teman-teman, mungkin aku akan jelasin satu hal aja ya karena ada banyak hal yang dapat dijelasin dalam video resume. Nah, untuk aku bakal jelasin mengenai editing nih teman-teman. Aduh, editing ya, dimana aku tahu nih teman-teman terutama kita semua gitulah ya, di bagian editing itu merupakan bagian yang paling lama dan paling merepotkan nih karena kebanyakan dari kita itu tuh biasanya nggak tahu tentang sebenarnya kita tuh mau ngeditingnya dengan konsep seperti apa sih, kita tuh kayak mau ngeditingnya dengan cara seperti apa gitu kan, kita nggak tahu. Dan maka dari itu ini merupakan proses yang paling susah dan harus diperhatikan secara mendetail teman-teman. Nah, mungkin dari aku ya, editing gitu kan. Mungkin ada dari kalian nggak sih yang tahu editing tuh apa gitu kan. Nah, editing tuh kayak kegiatan menggabung-gabungkan atau mengedit ataupun kayak kita menyatukan apapun yang sudah kita lakukan nih. Misalkan kita tadi udah take video, take audio, take apapun itu, take gambar. Nah, semua hal itu jika ingin dijadikan suatu karya atau project menjadi satu, nah itu harus melalui proses yang namanya editing nih teman-teman. Nah, jangan heran teman-teman,
Walaupun ini tuh susah, sebenarnya kita tuh bisa belajar loh dari berbagai platform yang ada, mulai dari YouTube ataupun menggunakan template dan lain sebagainya. Karena aplikasi yang tersedia pun di handphone, smartphone ataupun PC ataupun laptop dan juga komputer itu sudah tersedia banyak sekali teman-teman, dan tutorial pun sudah tersebar luas. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena memang editing itu susah dan lama dan kita tuh perlu belajar dan berproses gitu. Nah, kemudian dari aku, apa sih yang harus kita perlukan dalam editing? Nah, saran dari aku yang pertama adalah transisi, di mana di sini saat kita membuat video atau membuat video resume terutama, kita kan pasti akan melakukan beberapa tag gitu teman-teman, dari tag yang ke-1, tag kedua, dan seterusnya. Nah, di situ saat pergantian teks atau pergantian materi yang kita bicarakan, kita tuh harus menggunakan transisi yang transisi agar video kita tuh tidak monoton teman-teman. Nah, menggunakan transisi yang unik dan juga berbeda itu sebenarnya boleh, karena itu merupakan variasi dari kalian nih teman-teman. Tetapi dalam penggunaan transisi itu harus smooth dan juga harus tidak terlalu alay gitu lebih tepatnya. Jadi misalkan kita membahas materi A, setelah kita selesai membahas materi A, itu kita membahas materi B, di mana di materi A pun terdapat beberapa sub-sub tag gitu. Nah, saran dari aku untuk materi A itu menggunakan transisi A misalkan. Jadi antara materi A itu menggunakan transisi A, sehingga dari video itu tidak terlalu alay atau transisi yang digunakan tidak terlalu gonta-ganti gitu teman-teman, sehingga orang yang menonton akan nyaman gitu. Nah, waktu kita berganti ke transisi B, kita ke video atau materi B, kita baru menggunakan transisi B, di mana itu menunjukkan bahwa kita tuh sudah berganti materi teman-teman. Nah, yang kedua, kita tuh harus menggunakan animasi yang secukupnya teman-teman. Nah, misalkan kita menggunakan animasi secukupnya itu dimana tujuannya untuk kenyamanan dari orang yang melihat juga teman-teman. Nah, dengan menggunakan transisi tersebut atau animasi tersebut yang nyaman, misalkan kita saat berbicara kita menggunakan teks atau mungkin efek-efek tertentu yang mungkin tidak terlalu alay dan santai gitu, karena simple aja gitu, karena kita tergantung dari konsep yang kita bawakan. Karena pastinya saat kita membuat video atau membuat ide terlebih dahulu seperti konsep, kita pasti akan memikirkan menggunakan animasi apa, menggunakan konsep apa, dan cara tagnya pun seperti apa. Karena pada editing atau saat editing, sebenarnya itu ada banyak sekali tipe editing, mulai dari sinematografi atau mungkin video vlog dan lain sebagainya, dan itu harus disesuaikan dengan konsep kalian dan cara tag kalian sebelumnya. Setelah itu dari ada animasi dan lain sebagainya, kalian tuh intinya dalam editing itu kalian tuh harus sabar ya teman-teman, karena dimana di sini tuh editing tuh memerlukan waktu yang lama dan memerlukan konsep ataupun pemikiran ide yang cukup lama. Dimana apabila kita sudah capek atau mungkin sudah lelah, saran dari aku kita tuh istirahat lebih dahulu agar nantinya editing yang kita lakukan itu bisa lebih maksimal lagi. Nah, kemudian bagi teman-teman yang kesusahan gitu kan ya, mungkin kalian bisa belajar mulai dari fontnya dahulu, gimana cara transisi gerakan font, atau mungkin menggunakan efek seperti blur atau zoom dan lain sebagainya. Seperti kita menggunakan pemilihan fontnya bagaimana, jangan terlalu besar, penempatannya bagaimana, dan lain sebagainya. Misalkan kita ada di sebelah kiri, teksnya di sebelah kanan. Nah, itu tuh perlu dipelajari secara bertahap teman-teman. Jadi editing tuh menggabungkan semua pemahaman kita tentang mulai dari teks video, audio, gambar, audio, atau apalagi tadi, atau teks dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya itu aja yang dapat ku pelajari ya teman-teman. Sekian dari aku, dan mungkin untuk materi selanjutnya bakal dijelasin oleh teman-temanku Badik Talks yang lainnya. Makasih. Roel, gimana? Oh, video resumenya kemarin. Iya, menurutku udah bagus-bagus sih. Emang kenapa? Oh, kalau boleh saran mungkin di bagian materi sih, El. Jadi gini, sepengetahuanku ya, kalau video resume itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada perkenalan diri. Kalau perkenalan diri itu biasanya diisi dengan nama lengkap, nama terang, dan tempat tanggal lahir. Jangan lupa diisi domisili ya. Misal kayak kamu kan lagi di Jogja tuh, berarti diisinya di Jogja. Terus yang kedua itu ada prestasi. Nah, kalau prestasi itu bisa di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Jangan lupa kalau misal prestasi itu kita masukin bukti video atau fotonya, misal kayak lagi megang piala atau sertifikatnya gitu. Terus yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman di sini tuh bisa pengalaman kerja, magang, organisasi, atau
kepanitiaan. Nah, jangan lupa juga jelasin nih apa job desk kamu. Misal kayak jadi ketua acara, tugasnya ngapain gitu loh. Terus yang keempat ada latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan yang dimaksud di sini itu kayak misal kamu itu dari lulusan mana, kayak SMA atau SMK mana gitu loh. Dan yang terakhir adalah harapan. Kalau harapan itu misal kayak harapan kamu ke depannya sih, kayak misal setelah ini saya ingin jadi apa gitu sih. Itu kalau dari aku sih, El. Gimana? Oh, udah. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh, iya iya. Oke oke. Yaudah, kalau ada yang mau ditanyain call lagi aja. Oke. Siap siap. Oke, jadi salah satu detail yang perlu banget diperhatiin tapi kita sering lupa itu tentang teks guys. Jadi eh, kita bisa sisipin berbagai macam teks di dalam video resume kita agar video kita itu eh, topiknya bisa lebih masuk dan dimengerti oleh penontonnya. Misalnya, kalian bisa pakai fitur auto text mungkin. Jadi auto text itu adalah fitur yang suka disediakan oleh berbagai macam software editor, di mana nanti dia akan menuliskan sendiri teks-teks yang berisi apa yang kita ucapkan di video itu gitu guys. Nah terus itu juga bisa diedit kalau misalnya dia salah dengar, misalnya kita ngomong apa tapi nanti di auto text-nya salah katanya, itu juga bisa kita edit supaya benar. Nah tapi kalau kalian juga nggak mau aktifin auto text mungkin karena tulisannya terlalu banyak, kalian juga bisa sisipkan sedikit teks dengan menuliskan kata-kata atau poin penting atau kata kunci dari apa yang kalian omongin gitu. Misalnya tentang hobi, nah kalian bisa tulis dan sisipkan aja kecil, bisa di sisi sebelah kanan atau di mana di tempat-tempat yang kosong poin-poin itu biar pesannya juga bisa lebih nyampe gitu. Perlu diperhatiin juga guys, kalau misalnya kita sisipin teks itu kita juga harus perhatiin bener ya kalau nggak ada kata-kata yang typo atau penulisannya salah, karena itu juga fatal banget. Selain itu, untuk nulisin teks atau kata yang ada di video itu juga perlu diperhatiin dari warnanya, terus fontnya, besar kecilnya, ukuran dari fontnya, kayak gitu-gitu. Jangan sampai kita pakai font-font yang ngaco gitu. Kita lagi bangun suasana yang fun misalnya di video, jangan sampai kita masukin font misalnya font horor kayak gitu tuh, itu nggak masuk guys. Terus juga warnanya harus yang bisa terbaca tapi juga nggak bikin merusak mata gitu. Kalau misalnya dasarnya gambarnya banyakkan warna putih, mungkin kalian bisa tambahin teks warna hitam. Atau kalau misalnya videonya kalian buat nuansa yang gelap, berarti mungkin bisa pakai teks yang warna putih atau warna-warna lain yang enak buat dilihat dan gak ngerusak pandangan gitu guys. Jadi seperti yang teman-teman sudah tonton video resume di kelas kita, udah bagus-bagus banget videonya, sangat amat kreatif. Tapi mungkin dari kita belum ada yang sempurna. Jadi di sini aku mau membahas apa sih yang kurang sempurna dari video itu. Jadi di sini aku mau membahas mengenai tentang visualnya untuk membuat video resume. Yang pertama, teman-teman harus perhatiin banget nih, HP-nya tuh jangan sampai ada getar. Jadi kalau misalkan ada getar tuh nanti ketahuan dan kayaknya kurang banget untuk dilihat. Dan yang kedua, editannya tuh menurut aku tuh dari slide per slide-nya itu tuh jangan berbeda-beda. Nah, terus ada lagi, kalian membuat videonya pencahayaannya juga harus diperhatikan, dari mulai mukanya jelas apa enggak. Terus kalau bisa ya kalau misalkan di dalam ruangan diperhatikan cahayanya gitu sih. Terus kalau misalkan di luar, kalian juga lihat nih tempatnya ramai atau enggak, dan kalian tuh posisinya bocor apa enggak nih, kayak apa jangan-jangan orang tuh salah lihat, bukan kalian yang dilihat. Itu dulu penjelasan mengenai visual kali ini.